Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan membacakan Si Kelincing dengan Sepasang Terompah Nikgasi. Penulis adalah B.M. Samsudin. Cetakan pertama tahun 1981, penerbit PT Balai Pustaka. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan, klik tombol like-nya atau jempolnya, serta bagikan sebanyak-banyaknya dongeng-dongeng dari channel Dongeng Nusantara ini ke pemirsa yang lainnya. Selamat mendengarkan. Kampung Munong, sebuah perkampungan nelayan yang terdiri dari rumah-rumah pantai di pesisir timur Pulau Bunguran. Di kampung itulah Mak Sawiyah tinggal bersama ketiga orang anaknya, Ujang, Sawiyah, dan Si Kelincing. Itulah anak-anak beliau. Sejak menjanda, Mak Sawiyah sekeluarga bergantung hidup kepada Ujang, anak sulungnya yang sudah boleh dikatakan dewasa. Sawiyah sudah pula menginjak usia remaja. Ialah pula yang selalu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ringan menolong Ujang. Ia sadar bahwa Ujang abangnya itu terlalu berat untuk memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari. Mereka mencari nafkah dengan menjual kayu api. Ada kalanya mereka juga menjual ikan dari hasil menjala dan meringgik tidak jauh dari pantai. Ini meringgik, pemirsa, keterangannya adalah jaring kecil khusus untuk menangkap ikan di pinggir pantai. Karena rajin berusaha dan tidak mengenal lelah, maka kehidupan Mak Sawiyah anak beranak itu tidaklah terbilang susah, walaupun belum dapat dikatakan serba berkecukupan. Keadaan mereka sedang-sedang saja, sekadar dapat makan 3 kali sehari secara wajar. Ada kalanya mereka sekeluarga harus makan ubi atau sagu yang juga sudah merupakan makanan pokok di daerah itu. Suatu percobaan besar terjadi akhir-akhir ini semenjak Si Kelincing mulai menjadi anak tanggung. Ketika ia berumur 11 tahun, ia makan terlalu rakus. Seperti di perutnya itu telah bersarang 100 setan, tidak sepadan dengan tubuhnya yang amat kerdil. Tapi makan selalu tidak berkecukupan. Bukan hanya 2 atau 3 piring sekali hadap, akan tetapi malah sampai setengah dandang. Hal inilah yang merusuhkan Hari Sawiyah, kakaknya, apalagi Ujang yang mencari makanan itu. Mereka merasa kian bekerja keras untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari lantaran tabiat Si Kelincing itu. Jika dulunya keluarga Mak Sawiyah ini selalu diliputi oleh suasana kasih sayang dan damai, kini berubah menjadi kacau balau. Sering pula terjadi pertengkaran sepanjang hari. Yang selalu menjadi puncak perselisihan itu adalah masalah makanan. Setiap hari tak pernah mencukupi lagi, setiap bersisa habis semuanya disapu oleh Si Kelincing. Likis seperti dijilat lipas kudung. Lipas kudung, pemirsa, memakan sesuatu itu hingga habis tak pernah meninggalkan sisa, keterangannya ya. Suatu ketika matahari baru saja terbit, Si Kelincing kelihatan tercenung. Ia duduk di muka pintu yang telah dibukanya untuk menyambut sinar pagi. Dari dalam rumah kedengaran suara Sawiyah beribut-ribut. Ia memarahi Si Kelincing. Adiknya itu telah menghabiskan makanan untuk sarapan pagi. Ujang juga kedengaran bersungut-sungut hingga terpaksa ibunya ikut campur. Sawiyah dan kau Ujang, kalian berdua sudah besar. Tak baik saat pagi buta begini sudah bersungut-sungut tentang makanan, sedangkan sepotong pun rejeki belum tampil ke rumah. Sangat pantang mempergunjingkan soal-soal rumah tangga, apalagi mengungkit-ungkit masalah makanan yang menjadi darah daging kita itu.
kata Mak Sawiyah menasehati anak-anaknya yang selalu bersungut-sungut pagi hari itu. Bagaimana kami tidak akan bersungut-sungut, Mak? Seluruh makanan telah tandas, ludas dimakan oleh si kelincing. Ujang merenggut kepada ibunya, seolah-olah ibunya itu memenang-menangkan si kelincing, menyalahkan mereka berdua. Padahal merekalah yang mencari segala bahan makanan yang telah dihabiskan oleh si kelincing itu. Benar kata Bang Ujang itu, Mak. Si kelincing terlalu selak makan. Nah, ini selak makan ini pemirsa keterangannya yaitu rakus atau kuat makan ya. Makanan yang disiapkan untuk kita sekeluarga pagi ini licin dilahapnya sendiri saja. Tidak sisa lagi untuk kita bertiga. Sawiyah membenarkan perkataan Ujang sambil menepas-nepas tikar yang tertumpah kuah gulai bekas si kelincing makan tadi. Orang kuat makan, kan kuat pula ia bekerja. Tidak, Mak. Tiba-tiba sekelincing bangkit sambil mengusap-usap perutnya dengan bangga. Alasanmu, Ujang membentak adiknya itu, lalu ia maju dengan geram. Dengan menggertakkan gigi, ia melayangkan tinjunya akan menumbuk adiknya itu. Hantam saja, Bang, biar mampus anak satu itu. Tidak lagi kita kais pagi untuk makan petang, kais petang untuk makan pagi seperti sekarang ini, kata Sawiyah sambil meremas-remas sisi kebayanya lantaran terlalu sakit hati karena tabiat si kelincing itu. Ayo coba satu-satu maju, ya keluarlah ilmu silat awak selama ini. Maju yang satu, maju satu lagi, Ayo siapa yang duluan, Bang Ujang atau Kak Sawiyah? Lihat, kelincing membuka bunga silat kemenyan dari pangean. Hap, Si kelincing berbicara sambil berpencak dengan gaya seorang pendekar di hadapan ibu dan kedua saudaranya itu. Badan saja kerdil sebesar lidi, tapi makan kuat seperti Nik Gasi. Kami yang penat mencari nafkah untuk mengasak perut buncitmu itu. Sudah palak kami melihat tampangmu itu. Garam ini ya, palak itu artinya geram atau sakit hati. Cuy, anak sial tak tahu diuntung. Sawiyah mengata-ngatai adiknya itu dengan penuh emosi sehingga ibunya ikut campur lagi untuk menenangkan keadaan. Sudahlah Sawiyah, hari makin tinggi juga. Kalian masih asik bertengkar saja. Sedangkan beras sudah habis, lauk pun tak ada lagi. Lekaslah pergi ke hutan mengambil kayu api untuk belanja makan siang nanti. Cepatlah. Mak Sawiyah menyuruh anak-anaknya itu masuk ke hutan dan supaya mereka segera menghentikan pertengkaran yang tak berfaedah sama sekali itu. Biar tak usah makan hari ini, biar semuanya kelaparan. Mencari dengan tulang awak 4 kerat, keringat pun hingga tak sempat kering di kening. Tak lain untuk mengisi perut buncit sekelincing saja. Kerja awak sepanjang hari. Ujang bersungut-sungut sambil memalingkan mukanya dari tatapan ibunya itu. Sawiyah, mari sekejap, kata Ujang kepada Sawiyah adiknya. Mereka dua beradik berbisik-bisik. Sawiyah mengangguk-angguk kepalanya tanda setuju. Entah apa yang mereka perundingkan itu, tak seorang pun mengetahuinya, kecuali mereka berdua saja. Kelincing, mari sini nak, kata Mak Sawiyah kepada anak bungsunya itu dengan penuh kasih sayang. Dan dengan penuh kemanjaan sekelincing mendekati ibunya itu. Nak, kau harus pergi juga masuk ke hutan. Tolong abang dan kakakmu mencari kayu api. Maukah kau anakku? Yalah Mak, kelincing akan ikut. Saya akan menolong mereka. Tapi buatkan bekal banyak-banyak ya Mak, kata kelincing menyahut perkataan ibunya. Selesai bercakap-cakap dengan ibunya itu, si kelincing terus menghambur ke dalam ceruk. Ceruk di sini adalah bilik atau kamar.
Ia mengambil kain selimut kesayangannya di sana. Kain selimut itu akan dibuatnya seperti kain cukin pengikat kepala. Seperti lazimnya orang tua-tua akan memasuki hutan menghindari pagutan ular dari binatang-binatang lainnya dari pohon kayu. Ubi rebus dengan sedikit teri goreng saja yang ada. Bolehkah itu buat bekalmu, nak? Buat hari ini kita tak mempunyai makanan lain lagi, kata Mak Sawiyah dengan bernada pilu kepada anaknya yang sudah diketahui kuat makan itu. Cukuplah, Mak. Ubi rebus dan teri goreng itu pun bukankah makanan juga namanya, kata si Kelincing dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati ibunya. Lihatlah, baru disuruh masuk ke hutan saja makanan yang diutamakan. Dasar anak cacingan, Sawiyah merenggut dari jauh sambil membelalakan matanya ke arah si Kelincing. Kuat makan berarti kuat pula bekerja. Indak, Mak, si Kelincing menjawab sambil melirik ke arah ibunya seraya mencibirkan bibir ke arah Sawiyah dan Ujang. Kemudian ia menari-nari kegirangan seperti biasanya. Ia selalu dalam keadaan riang dan gembira setiap waktu, tak pernah memikirkan kecemasan hidup di hadapan ibu dan saudara-saudaranya itu. Tak lama sesudah bercakap-cakap dengan ibunya itu, kelihatanlah Ujang, Sawiyah, dan si Kelincing berjalan beriring-iringan. Ujang yang tegap dan lengannya sudah kelihatan berotot itu menjadi kepala jalan. Dengan sebilah kampak dan sebilah pula parang di tangannya, ia kelihatan lebih pantas untuk masuk ke hutan. Sudah benar-benar boleh diharapkan untuk menjadi tukang utas yang menghasilkan uang. Patutlah selama ini ia telah dapat menyelamatkan kehidupan keluarganya. Ia bukan saja sebagai abang adik-adiknya, akan tetapi ia juga merupakan seorang ayah dalam tanggung jawabnya sehari-hari. Sawiyah, gadis yang berumur 17 tahun itu, memang kelihatan anak lemah. Sifat yang wajar setiap wanita. Tak pantas ia akan masuk ke hutan kalau saja ia menjadi anak orang kaya yang serba berkecukupan. Belitan nasibnya lah, maka ia terpaksa menjadi tukang racik kayu api itu. Karena tak ada lagi yang harus dikerjakannya selain mengutas itu untuk mencari makan. Ia berjalan di tengah dan mengambil sebuah ambung serta membawa bungkusan bekal untuk makanan mereka di hutan. Ini mengambil itu, pemirsa, menyandang di kepala. Yang selalu diambil ialah ambung atau tunjang pengangkut barang. Si Kelincing berjalan paling belakang, badannya kerdil akan tetapi cukup lincah. Walaupun belum pantas bagi anak yang seumur si Kelincing itu masuk ke hutan, tapi bagi dirinya malah merupakan suatu kegemaran. Ia menyenangi hutan lebat, senang mendengar kicau burung dan merasa dirinya terhibur berjalan-jalan sepanjang hari itu. Dengan tangan kosong tak membawa apa-apa, ia bertekad akan menolong kakak dan abangnya meracik kayu api hari itu. Burung-burung berkicau sangat merdu bunyinya serta bersahut-sahutan dari dahan ke dahan dan dari lembah ke lembah. Kadang-kadang kelihatan unggas itu terbang berkawan-kawan, kemudian hinggap di setiap pohon yang sedang berbuah. Hingga suasana hutan belantara itu jadi sangat meriah. Tambahan lagi, sekali-kali kedengaran pula lengkingan enggang menandakan bahwa hari sudah tinggi. Karena mereka adik-beradik berada di bawah naungan hutan yang cukup rimbun, maka sedikit pun tak terasa terik panas matahari. Angin pun berhembus sepoi-sepoi di sela-sela pepohonan itu. Udara terasa amat segar dan nyaman sekali. Si Kelincing jadi terlena di atas sebuah batu hampar. Ia terbaring beralaskan lumut yang cukup tebal, seperti kasur yang sengaja dibentangkan di tengah-tengah hutan itu. Ia pun tertidur nyenyak di situ. Di mana si Kelincing, Sawiyah? Ujang bertanya kepada Sawiyah sambil melepaskan beberapa berkas kayu api yang telah siap diracik dan dikebatnya. Entahlah,
Mungkin sedang bersembunyi menghabiskan bekal kita di semak-semak sana, jawab Sawiyah sambil menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. Sawiyah, carikan dia, inti pelan-pelan. Mungkin ia sedang menghabiskan makanan kita. Jika memang begitu, pelangkung saja dari belakang, biar dia mati. Jika telah mampus anak celaka itu, mungkin hidup kita tidak akan separah ini. Tidak sesial begini, Ujang menyuruh Sawiyah mencari tempat si kelincing bersembunyi. Lalu hutan yang lebat di sekeliling tempat itu pun diseruak dengan hati-hati. Awak bekerja separuh mampus membanting tulang. Ia yang kenyang makan, awak kelaparan di hutan ini. Sawiyah bersungut-sungut sambil berjalan mencari adiknya itu. Si kelincing mendengkur seperti dengkur seekor babi hutan. Langkah Sawiyah terhenti, lalu ia mengintip ke arah bunyi itu. Sawiyah menempelkan telunjuknya ke bibir untuk memberi isyarat kepada Ujang agar mendekatinya jangan sampai berisik. Ada apa, Sawiyah? Ujang bertanya sambil berjalan terjingkat-jingkat mendekati Sawiyah. Lihat, kata Sawiyah sambil menunjuk ke arah si kelincing yang sedang tidur itu. Di sampingnya terletak bungkusan bekal yang kelihatan sudah kosong. Anak keparat, sudah awak penat-penat mengumpulkan kayu api. Ya enak-enak saja tidur. Sudah tertidur, bekal awak pula dilahapnya. Ujang merenggut dengan geramnya. Biarlah bang, kesempatan ini merupakan peluang yang baik bagi kita untuk menghabiskan riwayatnya. Asal abang mau saja menurut apa yang kuhajatkan, tentu semuanya akan selesai, kata Sawiyah sambil berbisik kepada abangnya. Maksudmu? Tanya Ujang karena kurang mengetahui dengan jelas apa maksud adiknya itu. Begini, Sawiyah memutuskan pembicaraannya sebentar, kemudian ia menunjukkan kepada Ujang sebatang kayu besar yang tepat condongnya ke arah si kelincing tertidur itu. Rupanya Ujang pun sudah maklum dan ia pun segera mengambil kampak serta langsung menuju ke pangkal kayu yang ditunjuk oleh Sawiyah itu. Sawiyah mengikuti abangnya itu dari belakang dan bersama-samalah mereka di bawah pohon maut itu. Kau sanggup menyimpan rahasia ini? Sambil mengayun kampak, Ujang bertanya kepada Sawiyah. Ya, biar pecah di perut, asalkan jangan pecah di mulut. Soal rahasia kematian si kelincing itu, tetap kita simpan bersama-sama. Kelak kita katakan kepada ibu bahwa si kelincing mati tertimpa kayu itu. Kayu itu pun tumbang dan tepat mengenai si kelincing. Punggur kayu, setuju, kata Sawiyah dengan sungguh-sungguh untuk menguatkan tekad saudaranya itu. Bagus, sahut Ujang sambil meneruskan ayunan kampaknya ke pangkal kayu itu dengan lebih cekatan. Kreket, 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 geragum. Kayu itu pun tumbang dan tepat mengenai si kelincing. Mampus kau, Ujang dan Sawiyah mendengus hampir serempak. Pasti ia telah mati tertimpa kayu itu, kata Sawiyah sambil melangkah ke arah tumpukan kayu api yang telah selesai dikebatnya. Lalu dengan tenang seperti tak terjadi apa-apa, mereka dua beradik itu pun pulang ke rumah dengan membawa hasil hutannya. Setibanya di rumah dengan berpura-pura sedih dan penuh ketakutan, Sawiyah sambil terseduh-seduh berbicara kepada ibunya. Ma, nasib malang apalah kiranya yang telah menimpa diri kita. Dan sebelum ia sempat meneruskan percakapan itu, ibunya memotong. Apakah yang telah terjadi? Mujur dan untung tak dapat diraih. Rugi dan malang takkan dapat ditolak. Begitu juga maut. Maut itu datangnya dengan tak semena-mena. Kuasa Tuhan jualah adanya. Ujang dengan kata yang tersendat-sendat menyesali untung nasib mereka di hadapan ibunya. Apa sekelincing adikmu?
Suara Mak Sawiyah terputus dan tak sanggup berbicara panjang lagi. Ya, sekelincing, adik bungsu kami yang kami sayangi itu telah mendahului kita semua. Sawiyah berkata kepada ibunya sambil terseduh-seduh dan memeluk ibunya itu seraya meratapi si kelincing bersama-sama. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.